Bisa dimulai. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke silent mode selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor UMHP beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Putra Nababan beserta tim ahli dari Komisi 10 DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas, Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammad Husni Tamrin, mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara monitoring dan evaluasi dan serah terima bantuan UKT SPP usulan masyarakat jalur aspirasi kepada perwakilan 15 mahasiswa dari 36 mahasiswa penerima beasiswa UKT SPP usulan masyarakat. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di aula lantai 5 ini. Saya Widi akan memandu acara pada pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beserta mahasiswa, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Muhammad Husni Tamrin kepada Prof. Dr. Sukijonoto Atmojo. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang pada wakil rakyat kita, wakil kita ya, yang saya hormati, Pak Dr. Pak Putra Nababan. Saya ingat itu Panda Nababan, tokoh PD. Jangan. Waris. Ya, saya kenal atau orangnya aja, tapi dia nggak kenal saya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Putra aja ya. Dan stafnya dan PR berkenan hadir di kampus kami ini. Nah, sebelum saya sampaikan beberapa hal, perlu saya kenalkan dulu ya Pak. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi supaya lebih disayang oleh Pak Nababan, nanti dapat bantuan lebih banyak lagi ya. Kita kenalkan dulu yang hadir pada saat ini, ya ini dari pimpinan Universitas yang hadir, ini Pak Tanto, dia adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor 1. Kemudian di jajaran dekanat fakultas ada 2 dekan yang hadir ya. Ya, dekan Fakultas Fakultas Ilmu Komputer Pak Dr. Tata Subari, itu yang paling kecil nih. Kemudian dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB, Ibu Dr. Evi. Lanjutannya saya juga nggak hafal siapa itu Ibu Evi. Kemudian ada kaprodi ya yang anaknya atau mahasiswanya dapat beasiswa itu hadir. Kaprodi apa yang hadir ya? Oh ya, apa namanya dari gizi, kemudian prodi manajemen dari FEB, 2 aja ya. D3 perawat. Ya. Oh, ini. Dan oke, Mas Dedi. Nah, itu tadi. Nah, ini tentang personel yang kami kenalkan yang hadir pada di samping itu, saya ingin mengenalkan juga pada Pak Nababan dan teman-teman tentang Universitas Muhammad Husni Tamrin ini. Jadi kalau dengar Muhammad Husni Tamrin pasti sudah terasosiasi dengan pahlawan lokal, pahlawan bukan nasional ya, pahlawan nasional Pak Muhammad Husni Tamrin. Nah, tentang apa namanya kondisi kami Pak, itu ya kayak kalau boleh saya sedikit deskripsikan tentang apa namanya kondisi kemudian posisi kita di antara perguruan tinggi swasta yang lain. Nah, Pak Nababan pasti
mengenal sekali tentang tentang pendidikan, ya, karena Komisi 9 itu membidangi pendidikan dan kesehatan. Nah, 10 ya, oh sorry, 10. Oh pariwisata ya, beda dengan kesehatan ya. Oh 9, oke. Nah, saya salah, oke. Nah, PTS kita atau universitas kita itu, kami, bukan kita ya, itu salah satu dari perguruan tinggi swasta di Jakarta ini dari 300 PTS, Pak Nababan. Ya, jadi banyak. Nah, untuk pembinaan PTS ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dulu dilakukan oleh namanya Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Nah, tahun lalu itu PTS itu diubah menjadi LLDikti, namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Yang artinya tugas dari LLDikti itu lebih luas karena juga membawai universitas negeri. Nah, seperti LLDikti kita 3 ini, yang dulu Kopertis 3 ini, di samping 300 ya, PTS swasta, itu juga membina universitas negeri. Ada 3 universitas negeri di Jakarta itu, yaitu UI, yang sebenarnya di Depok, tapi itu statusnya adalah di Jakarta, kemudian UNJ, dan Veteran, UPN, yang dulu swasta, beberapa tahun lalu itu menjadi negeri. Nah, itu teman-teman seperjuangan kita di perguruan tinggi di LLDikti 3. Nah, tentang UMHT sendiri, Pak Nababan dan teman-teman, itu dari segi kuantitas, yaitu jumlah mahasiswa, itu memang tidak banyak, ya, tapi juga tidak sedikit. Ya, kita, ya, student body kita itu mendekati 6.000, ya. Ya, jadi terdiri dari 4 fakultas kesehatan, itu prodinya paling banyak, Pak Nababan. Itu ada 12 prodi ya, Mas Tanto. Ya kan, 12 program studi, kemudian FEB ada 2 program studi, komputer 2 program studi, dan keguruan ilmu pendidikan ada 3 program studi, sehingga ada 20 program studi. Nah itu tentang kuantitas ya. Nah, dosennya sekitar 200 ya, jumlah dosennya cukup banyak. Nah, dari segi kualitas, kita di perguruan tinggi itu mengklasifikasikan kualitas perguruan tinggi atau universitas itu bisa dari segi akreditasi, yaitu tata kelola. Bagaimana perguruan tinggi itu melakukan tata kelola manajemen terhadap kampusnya. Nah, kita berdasarkan akreditasi dari BAN-PT, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, kita mendapat peringkat B. B itu adalah termasuk baik sekali, karena akreditasi hanya 3 tingkat, C itu baik, B itu adalah baik sekali, dan A itu unggulan. Nah, jadi kita berada di tengah, ya, jadi di akreditasi. Kemudian di samping peringkatan akreditasi, kita juga diperingkatkan berdasarkan klaster-klaster. Nah, itu klaster-klaster. Kalau tadi BAN-PT itu menilai tentang kualitas tata kelola manajemen, kalau
klasterisasi itu performanya, kinerja dari baik mahasiswanya, dosennya, dan seterusnya. Nah, dari segi klasterisasi, kita juga mendapat klaster madya. Ya, madya. Nah, klaster pokoknya ada yang paling tinggi itu adalah klaster, siapa ingat lupa? Unggul ya. Unggul. Ya kan? B itu baik, madya itu baik sekali, terus C itu baik. Ya, sama itu. Nah, kita juga berada di tengah-tengah. Nah, artinya apa? Kita ini juga tidak jelek-jelek amat gitu loh, Pak Nababan, tapi juga tidak baik-baik ya. Di tengah gitu. Nah, tentang mahasiswa yang tentang mahasiswa yang Bapak bantu ya, tahun ini yang pertama kali ya Mbak Rosa dari 3 kali. Oke, jadi tahun ini mungkin yang paling banyak ya. Paling banyak. Jadi kita dapat bantuan beasiswa bagi anak-anak kita itu sudah 36 ya, 36 yang hadir karena masalah jaga jarak hanya kita hadirkan 15 ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau boleh nawar kurang, Pak. Kenapa? Terus terang aja mahasiswa kita itu kalau dilihat dari latar belakang sosial ekonomi orang tua ini adalah mungkin menengah ke bawah lah ya. Maaf kalau ada Anda dari keluarga yang ekonomi ke atas, tapi menurut saya ya Bu Rosa itu ekonomi latar belakang dari mahasiswa itu adalah ke bawah, menengah ke bawah. Oleh karena itu dengan bantuan beasiswa ini sangat menolong bagi mahasiswa-mahasiswa kami dan kami harapkan nanti ke depan bisa meningkat. Nah, samping itu saya dengar juga dari dari Kepala Biro Kemahasiswaan bahwa itu DPR itu juga bisa memberi bantuan mengenai laboratorium katanya. Benar nggak tadi? Nah, oleh karena dalam kesempatan ini apabila bisa pertimbangkan, kami terus terang aja masalah lab kita itu sangat kurang, Pak. Lab kita itu seperti prodi kesehatan yang 12 prodi ya kesehatan itu. Itu kan hampir semua menggunakan lab. Ya, menggunakan lab. Ya, komputer juga lab. Kecuali ekonomi ya belum punya lab ya, Bu. Tapi yang jelas kebutuhan kita itu adalah kesehatan. Ya, kesehatan itu ya, kalau kita tidak tunjang dengan lab itu memang akan mengurangi kualitas lulusan kita, karena ya orang-orang kesehatan pasti kan menggunakan lab itu. Nah, kami kekurangan lab. Memang tahun kemarin kita dapat bantuan dari Diti ya, Bu Diti yang kemarin yang ya Bu Beta ya. Oh ya, Pak Mul kan, ya kan? Kemarin harga berapa Pak itu? Ya 1 pun itu sangat sedikit Pak Nababan bagi kita, masih kurang ya alat kita. Jadi dengan ini saya sebagai pimpinan universitas ini mohon juga nanti ke depan bukan hanya menyalurkan bantuan beasiswa, tapi kalau bisa dibantu masalah lab ini, Pak. Kami sangat mengharapkan ini karena terus terang aja pandemi COVID ini sangat besar pengaruhnya terhadap kami, Pak. Biasanya tiap
tahun itu kita menerima mahasiswa 1.500-600. Tahun ini 1.000 lebih sedikit. Kita tahu, Pak Nababan, hidupnya universitas itu kan dari mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya kurang, ya kita tahu sendiri kan. Nah ini menjadi pergumulan kami ini Pak Nababan. Jadi dengan menurunkan menurunnya jumlah mahasiswa ini. Ya, nah tahun depan mudah-mudahan COVID itu sudah selesai. Tapi dampaknya terhadap perolehan mahasiswa, saya pikir tahun depan juga saya masih pesimis juga ya kan. Nah saya kira itu ya sebagai pengantar dan ucapan welcome kepada Pak Nababan atas kunjungannya ke kampus kita yang sangat sederhana ini, ya, dengan sederhana ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, ya, kami atas nama universitas menyampaikan banyak terima kasih, ya, bantuan walaupun hanya 36 orang ya, Pak. Tapi itu khusus bagi teman mahasiswa kami yang bagian hadir ini dirasakan manfaat dan untuk meringankan dalam rangka meringankan biaya kuliah mereka. Ya, kan? Dan perlu saya singgung juga Pak mengenai uang kuliah. Ya, kita itu tadi saya katakan bahwa kehidupan suatu kampus itu sangat tergantung kepada orang tua mahasiswa, pada mahasiswa. Nah, orang tua mahasiswa atau mahasiswa kita tadi berasal dari ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk SPP-nya pun kami juga harga rakyat Pak. Ya, tidak seperti Gunadarma ya, kemudian Trisakti, UPH itu uang kuliahnya ya dengan bagi dosennya aja nggak seberapa, nggak ada sangat-sangat jauh gitu. Nah kita ini ya ini kelas ya katakanlah ya seperti di escape itu mas misalnya uang kuliahnya berapa Pak Suci tadi ya kan, itu kecil sekali Pak, karena ya kita mengingatlah kita itu adalah universitas untuk rakyat, jadi juga menolong ya mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, kemampuannya pas-pasan, kita tampung di sini. Ya, sehingga itu menjadi beban dari universitas. Namun demikian ya puji Tuhan, alhamdulillah ya kita bisa survive sampai sekarang ini Pak. Baik, saya kira itu, dan kami mohon mungkin Pak Nababan berikan sesuatu bagi kami, ya, silahkan. Ya gitu. Ya, kalau saya melancangin MC. Oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Prof. Ijo atas sambutannya. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI, untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak, kami persilakan. Satu, dua, tiga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Pak Rektor, Prof. Sutijo yang saya hormati, Bapak Warek, Ibu Bapak Dekan dan Kaprodi, serta adik-adik mahasiswa yang hadir fisik maupun hadir Zoom. Ya, saya senang berada di kampus MH Tamrin
karena memang ini pertama kali saya masuk sini dan memang saya menghindari masuk kampus, Prof. Selama kampanye, nggak boleh. Jadi kenalannya setelah jadi. Ya, kalau kenalannya sebelum itu nggak sehat. Ya. Setelah jadi baru kita kenalan. Kalau nggak kenal maka nggak saya. Gitu ya. Jadi memang saya ini sudah terbiasa ngomong pakai masker, jadi nggak pakai ngos-ngosan. Ya, tadi saya lihat Ibu Dekan nggak tahan ya, karena memang nggak mudah. Saya paling lama ngomong pakai masker itu 2,5 jam. Ya, jadi kemarin ketua yayasan salah satu universitas ngomong sama saya ngap-ngapan 15 menit. Saya kasih tahu Bu, kalau pakai masker itu ngomongnya itu jangan dari dada, ngambil udara dari perut. Nah, gitu. Jadi paling yang jadi masalah cuma satu, maskernya basah itu doang. Makanya kita selalu bawa spare masker. Kalau nggak Dila pakai tisu, pasang lagi mukanya. 2,5 jam terakhir sampai setengah 11 malam. Gitu ya, ini pakai masker. Jadi kita moga-moga tidak harus 2,5 jam, 1 jam di ruangan tertutup itu cukup. Kenapa? Karena memang saya punya opsi untuk meeting Zoom. Tapi saya adalah pendukung SKB 4 Menteri bahwa perguruan tinggi harus berani mencoba sistem hybrid. Di mana mahasiswa bisa tatap muka, tapi bisa juga pakai Zoom. Karena pembelajaran tatap muka itu berbeda dengan Zoom. Gitu ya. Jadi saya adalah salah satu pendukungnya. Pendukungnya kenapa? Karena saya tahu adik-adik mahasiswa kita itu sangat membutuhkan bertemu langsung dengan dosennya, begitu juga dengan dosen. Nah, masalahnya cuma satu, bagaimana protokol kesehatan. Itu aja. Ya, kalau mahasiswa itu bisa lebih kita ajarin, kita ingatkan. Yang repot itu kan anak SD SMP. Ketemu berpelukan, ya, bawa jajanan, kue, bagi-bagi, gitu ya. Nah, kalau mahasiswa saya rasa adik-adik ini juga perlu latihan pakai masker. Karena kalau nggak biasa pakai masker, semaput. Gitu ya. Kita nggak biasa, kalau di rumah kan nggak pakai ya. Bahkan nggak pernah lap-lap, nggak pernah apa, segala macam. Anak saya itu habis pakai laptop langsung ikut makan. Cuci tangan. Nah, saya sekarang juga lagi mendidik anak saya di rumah umur 15 sama 12 tahun, belajarnya pakai masker. Supaya nanti tahun depan kalau dibolehkan sekolah, dia udah biasa pakai masker. Ya, terakhir saya ajak belanja pakai masker, itu sampai muntah-muntah. Karena nggak biasa. Ketakutan sendiri, lihat orang segala macam, dan lain sebagainya. Dan memang tidak boleh dipaksakan, tapi juga jangan disterilkan juga. Gitu kan ya. Karena kita nggak tahu ini apakah ini urusan vaksin, ya kan, urusan obat, atau memang kita harus hidup berdampingan. Nah, sambil kita nunggu ya, kita pastikan protokol kita sangat kuat. Seperti ya, saya tadi minta tisu, ya karena untuk menutup mikrofon ini. Dan saya tidak mau melepas masker tadi. Ini kan adalah upaya-upaya kita untuk menjaga sesama dan kita sendiri. Pak Rektor, Prof, yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, saya memang bukan ahlinya di bidang pendidikan. Tapi saya itu sangat mencintai ataupun sangat tekun di dalam memberikan arahan, membimbing, memberikan motivasi, membantu generasi. Bahkan bukan dosennya. Saya nggak melihat dosennya, nggak lihat kampusnya, lihat generasi mudanya. Kalau di komisi saya itu banyak profesor, banyak doktor. Kalau saya cuma S1 saja. Ya, tapi pengalaman kerja saya cukup lumayan. Kalau adik-adik sekalian mungkin belum pernah nonton saya di TV, tapi tanya bapak ibunya pasti kenal. Gitu ya. Karena terakhir saya pensiun itu jadi wartawan umur 42 tahun sebagai pemret Metro TV, ya. Dan saya sudah mulai kerja umur 20 tahun. Jadi saya lulus kuliah, Prof, umur 20 tahun, Prof. Sejak itu nggak pernah kuliah lagi, Prof. Karena kuliah saya itu adalah di dunia profesional. In between, supaya saya nggak bego, saya selalu kembali ke kampus. Waktu itu saya dapat chevening, saya kembali ke kampus, ya, ke London. Terus juga saya dapat beasiswa dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School, saya kembali ke Boston. Dan terakhir sebelum saya pensiun jadi wartawan, saya dapat dari Kennedy School of Government
Harvard University. Ya, saya balik lagi ke Boston juga. Dan juga dapat Elizabeth O'Neill Award dari pemerintah Australia. Jadi saya ngambilnya yang short course. Makanya kalau ditanya Putra Nababan gelarnya apa? MSc, Master of Short Courses. Nah, ya. Jadi saya adalah orang yang ahli di bidang demand side, bukan supply side. Bapak Ibu supply side, menyiapkan mahasiswa untuk siap kerja. Saya yang menseleksi mahasiswa ini layak atau tidak di dunia pekerjaan. Ya. Jadi saya adalah orang yang paling sering komplain sama rektor, dekan, kaprodi. Nilainya boleh bagus, tapi skillnya mana? Oh iya, nilai itu cuma sampai di HRD. HRD bahkan saya nggak pernah nanya nilai, Prof. Saya nggak pernah yang nilai. IPK kamu berapa? Mana pernah saya tanya? Nggak pernah. Tapi kalau tidak punya skill salah satunya apa? Bos lagi ngomong, ambil kertas, ambil pulpen, tulis. Itu salah satu skill. Ya kan? Tapi kalau cuma diem ngeliatin kayak gini, wah kalau karyawan saya udah saya keplak palanya. Nah, kemampuan kita adalah bukan hanya IPK-nya. Kita nggak peduli IPK. IPK cuma sampai pintu HRD. HRD nanya IPK. Kita yang di level operasional, mana pernah tanya skill-nya. Leadership skill, communication skill. Skill apa lagi? Agile thinking skill, kemampuan berpikir cepat. Menentukan skenario A, B, C, D, E, F, G. Setiap kejadian peristiwa seperti pertemuan ini, pasti harus ada plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, itu yang saya kemarin setelah sebelum saya nyalek, sebelum saya aktif di partai, di Perjuangan, dan setelah saya pensiun ada waktu sekitar 7 bulan, saya bikin perusahaan startup, saya datang ke 65 kampus di seluruh Indonesia. Ya, datang di 65 kampus, termasuk UGM, Undip, ya, terus ke mana, ke Bandung, ke Padang, ke Sumut, ke NTT, ke Kalimantan, dan sebagainya. Yang saya tanya, dan saya cek, skill macam apa yang diajarin di kampus. Saya ingin tahu. Kenapa begitu masuk ke perusahaan saya latih lagi. Pegel juga, udah gue gaji, gue latih lagi. Makanya tadi Prof benar soal lab, laboratorium. Penting. Makanya saya mendukung Mas Menteri ketika memperpanjang PKN ya, apa? Namanya KKN ya, kuliah kerja nyata ya. KKN ya, KKN menjadi bukan 1 semester, menjadi 3 semester. Saya sangat mendukung itu. Kenapa? Kalau saya jadi orang yang perusahaannya, yang saya tanya bukan IPK-nya, KKN kamu di mana? Ngapain aja kamu sama KKN? Mana proyek kamu? Karena anak saya yang SMA kelas 1 sama 3 SMA kelas 1 sama 1 SMP, sekarang setiap hari ngomongin proyek itu. Mendesain proyek. Proyek base sudah semuanya mainnya. Berpikirnya. Dan udah kolaborasi sama teman-temannya. Itu anak SMA sama anak SMP. Sesuatu yang tidak saya dapat ketika saya SD, SMP, dan SMP. Bahkan kuliah pun saya nggak pernah bikin proyek bersama dengan teman-teman. Saya nggak ingat. Saya kuliah kebetulan di Nebraska, Pak. Itu nggak ada proyek, paling saya kerja di koran kampus. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa saya datang ke sini bukan buat hanya untuk Pak Rektor, Pak Warek, dan ibu-ibu dekan dan kapolri, bukan. Wabil khusus saya datang ini untuk mahasiswa. Ya, wabil khusus buat kalian. UKT itu adalah sesuatu yang kami perjuangkan di Komisi 10. 5 bulan yang lalu saya sudah bicara dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah itu Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, Bali, itu undang saya dalam rapat dulu. 5 bulan yang lalu mereka menceritakan, Pak Putra, kami tidak bisa mengambil aspek opsi menunda pembayaran. Loh, kenapa saya bilang itu? Menunda kan bagus. Menunda karena nggak mungkin, karena orang tua kami belum tentu kembali lagi ekonominya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun lagi. Itu mahasiswa yang ngomong loh, 5 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Saya ingat banget, saya di rumah saya, Zoom. Saya sampai bingung, ini dapil gue di Jakarta Timur, ngomong sama Indonesia Tengah, apa urusannya? Baru saya ingat, PIN di sini, Republik Indonesia.
Tapi saya bisa bicara dengan dari Papua, dari Aceh, dari segala macam. Kalau DPRD nggak bisa. Kalau DPRD bisa. Makanya saya tahu, adik-adik mahasiswa itu pasti punya kesulitan karena orang tuanya kena dampak ekonomi COVID-19. Penghasilannya belum tentu pulih. Kalau ada vaksinnya pun belum tentu pulih. Belum tentu pulih. Apalagi ketika saya bicara sama komunitas pariwisata. Waduh, ambruk. Tengkurap. Technical knockout, bukan knockout doang, technical TKO. Wassalam. Bagaimana dengan begitu banyak SMK pariwisata di Jakarta Timur? Saya datang ke sekolah-sekolah mereka membesarkan hati para mahasiswanya. Lemes loh. Ini kan medis ya, apa tadi prodinya kesehatan ya. Masih ada masa depan. Kesehatan cerah masa depannya. Makin banyak masalah makin cerah kita. Loh iyalah. Makin cerah mas gitu ya. Saya rasa yang prodi-prodi yang lain yang masih bingung-bingung pindah kesehatan ya, maaf dari ya. Manajemen kesehatan juga perlu. Sorry, ya kan. Kalau saya lihat masih cerah, lalu gimana pariwisata? Jakarta Timur ini, Prof, satu-satunya dapil di Republik Indonesia yang cuma 1,2. Sakit. Yang lainnya, saya dari dapil Jawa Timur 4, meliputi kabupaten ini, kabupaten kota ini. Saya dari Sulawesi ini, 8 kabupaten kota. Kalau saya bilangnya saya kurang beban, satu Jakarta Timur. Tapi urusannya banyak banget di sini. Ya, selain juara COVID nomor 1 di Republik Indonesia. Tempat ya, Prof, kelebihan di Jawa Tengah waktu itu, juara 1 kita. Juara 2-nya tempat saya tinggal, Jakarta Selatan. Cocok kan? Tinggalin tempat juara 2, pengabdiannya di juara 1. Wah, bangga banget saya. Ya. Jadi, adik-adik mahasiswa, betul bahwa IPK kalian itu sangat dibutuhkan itu betul. IPK itu seperti apa? Saya kalian lihat kamera ini kan, mantan presenter, ya kan? Nah, tahu kamera, kita sadar kamera kan, ya kan? Jadi IPK itu seperti apa? Ada atau tidak adik-adik mahasiswa yang masuk ke ruang ini tanpa ditermogan tadi? Semua ditermogan kan? Termogan ya? Coba termogan kalian 37,5 disuruh pulang. Wah salah. 37,5 ke atas pulang. Gulung lagi tuh jaketnya pulang. Sama dengan IPK. Kalau di era pandemi kayak gini, IPK kita 27,5 di bawah 3 pulang. Rebutan sama yang lainnya, enak aja. Apalagi yang paling ngeri, dibantu pemerintah. Waduh, makanya saya paling mau dibantu pemerintah. Kalau bayar sendiri benar, nggak bisa diatur. Kalau dibantu pemerintah diatur-atur nanti, repot. Makanya sebelum terima mikir dulu, betul nggak Bu? Pak Putra nggak jadi deh Pak, kenapa? Saya nggak mau diatur. Saya maunya ngatur diri sendiri. Ah, cocok. Diatur itu juga ada konsekuensinya, terima beasiswa ada konsekuensinya. Jangan pas bandrol. Jangan pas-pasan. Mati segan, hidup pun tak mau. Kalau bahasa zaman dulunya, zaman Prof, angkatan Prof nih, suam-suam kuku. Wah, masih kan Prof ya? Suam-suam kuku ya? Bingung anak mahasiswa, apa nih suam-suam kuku nih? Coba Google. Gak diajarin soal sama dosen yang suam-suam kuku. Itu ilmu sosial itu. Ya. Apalagi ketika kuliah, tidak punya skill. Wah, itu lebih parah lagi. Udah IPK-nya 2,5, skill-nya pas-pasan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ketika kalian lulus, ini banyak semester 3, semester 5 kan? Betul ya? Nggak terasa. Sebelum 2024 sudah lulus semuanya nih. Amin? Amin. Ya kalau kondisinya kayak gini ya innalillahi lah. Bagaimana nggak ada kerjaan? Kecuali kesehatan. Ya doanya bingung deh kan? Doa kesembuhan bangsa atau doa saya dapat pekerjaan? Kalau doa kesehatan bangsa nggak dapat pekerjaan kita, ya kan?
Doa yang terbaik lah pokoknya ya. Doa pengabdian. Ya, jadi lulusan dari kampus ini, saya berharap ya, kita tidak ya, kita punya kerja kita skill. Ya, skill yang tadi saya sampaikan, terutama communication skill. Ya. Kerjasama, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Ini Prof, yang saya bantu semuanya kenapa? Mayoritas yang saya bantu ini harusnya KTP-nya Jakarta Timur, betul ya? Karena konstituen saya adalah warga Jakarta Timur. Ya, saya tidak mau anak-anak Jakarta Timur itu putus sekolah. Saya di Jakarta Timur itu sudah masuk di 65 kelurahan. Seluruh kelurahan sudah masuk. 80% rumah yang saya masukin itu duduknya lesehan. Ya, duduknya lesehan. Kalau ditanya Pak Putra ngerti Jakarta Timur, ngerti dulu. Saya lahir dan besar sebagai anak Jakarta Selatan. Jadi saya bisa bedakan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Bisa. 500 lebih rumah sudah saya masuk. 80 sampai 85% lesehan. Di dalam mobil saya selalu ada 5 baju. Karena selalu peringatan. Termasuk celana dan baju dalam. Karena ada kampanye kayak gini. Kalau kampanyenya kayak gini mah nggak menang. Iyalah. Ini mah enak banget kalau kampanye gini. Ya kan? Apalagi pakai makanan. Gorengan kan biasa. Gitu loh. Jadi adik-adik mahasiswa tidak bisa. Kalian bukan hanya harus membanggakan orang tua, itu nomor 2 kalau menurut saya. Temukan minat dan bakat kalian. Belum tentu dia jadi di kampus nih. Tahu nggak minat dan bakat itu apa? Paham nggak? Bahasa sekarang apa? Passion. Nah, kalau orang ngomong passion, kayak cinta sama istri sendiri. Passion. Minat dan bakat. Ini saya kasih contoh nih 2 hal nih, biar kalian bisa visualisasi minat dan bakat. Saya minatnya jadi penyanyi. Kalau Tuhan izinkan, saya mau jadi penyanyi. Adik-adik kira-kira kalau Pak Putra jadi penyanyi, kaleng-kalengan nggak? Gua mendunia, nggak bakal ketemu kita. Saya ini kalau jadi penyanyi, cor-coran, bukan kaleng-kalengan. Tahu cor-coran ya? Tahu kan kalau bangunan tuh kan ada cor-corannya. Ya, kolomnya ada kan? Nah, saya tuh kelasnya cor, bukan kaleng. Cuma Tuhan baik. Kagak dikasih bakat. Kagak ada kesempatan mengasah bakat kita. Jadi selama kampanye sampai hari ini udah pakai PIN DPR, disuruh nyanyi kagak mau. Ini 15 mahasiswa bilang gini, Pak Putra kami siap jalan kaki pulang kalau Pak Putra nyanyi. Gak mau. Prof bilang, Pak Putra dari sini nanti Pak Putra dapat S2, dapat ijazah. Pak nyanyi. Gak bisa. Yang mau dengerin saya nyanyi cuma anak saya umur 1 tahun 2 bulan. Yang lainnya gak ada yang mau denger lagi. Itu punya minat, kagak punya bakat. Oke? Paham ya? Paham ya? Terlalu banyak saya ketemu orang pengen jadi presenter, pengen terkenal, tapi gak punya bakatnya. Ngerti ya? Ini pikirkan dalam hati kalian masing-masing. Kira-kira gue yang mana? Sekarang kita balik. Yang punya bakat, tapi nggak punya minat. Nah ini contoh lagi. Saya waktu masih kecil-kecil, saya dinobatkan sebagai presenter terbaik di Republik Indonesia. 4 kali berturut-turut. 2009, 2010, 2011, 2012. Terbaik di Republik Indonesia. Semua presiden sudah saya wawancara kecuali Bung Karno. Karena Bung Karno meninggal, saya belum lahir. Presiden Amerika Serikat yang namanya Barack Obama, tahu kan? Sudah pernah saya wawancara eksklusif di Gedung Putih. Saya satu-satunya wartawan di Asia yang sudah wawancara presiden kulit hitam pertama di Amerika. Udah? Cocok? Presiden-presiden dunia juga sudah banyak saya wawancara dari Portugal, Malaysia, dan lain sebagainya. Cocok? Cocok. Pertanyaannya, apakah itu minat saya? Saya berminat? Tidak. Punya bakat? Punya. Saya tidak minat. Bagaimana tahu Pak Putra gak punya minat? Begitu saya mimpin Metro TV, saya berhenti siaran.
Sampai sekarang saya tidak ada rindu sedikit pun sih. Tidak ada rindu, tidak ada kangen, tidak berminat sama sekali. Ditugasin saya sekarang. Saya ditugaskan sekarang. Itu sama juga disuruh orang tua ngambil prodi ini. Nah, itu nasib gua. Ngerti ya? Ngerti dong, masa anak Tamrin gak paham maksud kemana. Udah kasih contoh loh. Kalau orang Jawa bilang udah ceto welo-welo. Apa itu artinya, Prof? Ceto welo-welo. Terang benderang. Yang punya minat, tidak punya bakat. Yang punya bakat, tidak punya minat. Terjadi sama saya. Mau jadi penyanyi, kagak jadi. Gue keren banget. Lepar-lepar semua di sini. Woi, lewat Bu. Lewat Bu. Saya internasional udah di New York Bu. Udah di New York saya Bu. Udah Grammy. Gak kelas Bu. Saya kan cor-coran. Tapi gak dikasih sama Yang Maha Kuasa. Dikasih siaran. Sampai itu loh Bu. Waktu saya wawancara Obama, trending topik dunia loh Bu. Trending topik dunia. TTW loh, trending topik pulau. Cor-coran. Tapi nggak punya minatnya Bu. Hati ini kosong. Hati ini kosong. Saya minat itu di belakang layar. Jadi pemret, pengendali, manajemen, segala macam itu saya. Makanya waktu saya lulus, itu saya lulus dari 2 fakultas. Fakultas Jurnalistik sama FEB. Jadi jurnalistik sama business administration. Gitu loh, itu saya combine. Saya sukanya di belakang layar, mengendalikan orang. Nyuruh-nyuruh presenter itu saya suka. Nah, saya disuruh-suruh nggak suka. Nggak suka disuruh saya, sukanya nyuruh. Gitu. Makanya cocok tidak anggota DPR, nggak bisa disuruh. Gitu. Sukanya nyuruh-nyuruh. Ya kan? Ya. Panggilnya saudara presiden. Saudara presiden. Ya. Jadi adik-adik paham ya? Adik-adik yang di Zoom paham ya? Ya paham ya? Jadi bisa jadi presenter, tapi nggak minat, hatinya kosong. Seperti disuruh di fakultas ini, di prodi ini, tapi hatinya kosong. Sukses, orang lain bilang sukses, tapi hati nggak kena. Pingin jadi penyanyi, pingin banget sampai mimpi-mimpi sampai tidur. Waduh, nggak bisa tidur. Tapi nggak punya bakat, dan bakat itu tidak diasah. Jadi saya itu senangnya adalah jadi wartawan, dan sekarang jadi politisi. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Adik-adik sekalian, kalian pasti tahu minat dan bakat kalian. Cara tahunya bagaimana? Cara tahunya adalah know yourself. Ketahui diri kalian. Potensi kalian, kelemahan kalian. Ya, itu harus tahu, dipetakan. Dipetakannya di kertas, jangan di TikTok. Pakai di TikTok lagi, jangan. Itu sendirian di kamar. Di handphone ada notes, tulis. Wah, kekuatan saya ini, kelemahan saya ini. Peluang saya apa? Gitu loh. Ancaman saya apa? Itu namanya SWOT, analisa SWOT. Gitu ya. Lalu kemana saya mengembangkan ini? Oh panjang kita kalau ngomong ini Prof. Saya biasa ceramahnya 1,5 jam soal ini. Soal temukan minat dan bakat, talent management dan segala macam. Oh panjang itu cerita. Ya, tapi intinya itu. Ya. Jangan-jangan yang di kesehatan tadi banyak 12 prodi minatnya nggak ke sana lagi. Ya kan, bakatnya doang. Kita nggak tahu, moga-moga minat ketemu bakat. Ada. Hanya itu Pak yang saya diterima, prodi lain nggak diterima. Ada loh. Ada loh, ya kan? Ada ya? Ada. Nah, adik-adik mahasiswa yang kayak gini, saya tidak mengatakan bahwa setelah kalian kuliah tidak dapat pekerjaan. Oh, pasti dapat pekerjaan. Insya Allah dapat pekerjaan. Ini bukan persoalan pekerjaan. Ini bukan persoalan 5 juta, 7,5 juta, 10 juta, 12 juta, 20 juta, 30 juta gaji kamu. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Ini persoalan ketika kamu pulang ke rumah, kamu bisa menginspirasi suami, istri, anak-anak nggak? Bisa membawa tone positif nggak? Orang-orang yang tidak punya passion, mereka tidak akan membawa kebahagiaan atau tidak akan membawa satu semangat, energi yang positif di rumah. Bawaannya ngeluh aja. Emang gaji 5 juta itu atau 7,5 juta, 10 juta, tahannya berapa lama? Paling 6 bulan, habis itu udah gak puas. Udah lah, gaji saya pertama 500.000 saya tahu.
Sampai terakhir jadi gaji Pemret terbesar di Indonesia tahun ini. 6 bulan paling lama. Happy, habis itu ngeluh lagi. Happy, ngeluh lagi. Gak ketemu passion jiwa pelayanan. Yang begini-begini saya titipkan kepada Pak Todi, kepada Pak Warek, kepada Pak Deka, ya, supaya anak-anak kita itu keluar dari kampus ini tidak hanya sekedar mendapat pekerjaan, tapi seperti orang Betawi bilang, seperti golok ketemu sarung, pas, passion, minat ketemu sama bakat. Iya dong, minat ketemu sama bakat. Nah, ini yang saya titipkan kepada adik-adik sekalian, tetap semangat, tantangan kalian berat, ya. Kalian bagian dari sejarah. Kenapa bagian dari sejarah? Sejarah dunia bahkan. Karena terakhir saya ingat bencana dunia seperti ini, krisis moneter tahun 98. Sebelum itu yang saya baca di sejarah Perang Dunia Kedua. Di antaranya itu saya nggak ingat ada lagi. Sejak krisis moneter sampai Perang Dunia Kedua. Nah sekarang pandemi COVID, kita adalah bagian dari sejarah yang harus terjadi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya terakhir, kalian mahasiswa dapat bantuan pulsa internet ya dari Kemendikbud? Dapat ya? Nggak dapat? Kenapa? Nggak dapat. Oh belum dapat. Ah iya, itu dia. Kalau kalangan Civitas Akademika itu tone-nya harus positif terus, belum dapat Pak. Nah, gitu ya. Ya kan? Belum dapat. Oke. Dosen-dosen sudah dapat? Saya ceritain sejarahnya. Ya, cerita sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika kita pertama-tama PJJ, ingat pembelajaran jarak jauh, kami anggota DPR itu reses. Termasuk saya ke Jakarta Timur. Dari hasil reses kami menemukan bahwa anak-anak siswa didik dan mahasiswa itu tidak punya kemampuan untuk membayar pulsa internet. Termasuk beban pada guru dan siswa. Itulah yang kami perjuangkan di ruang komisi 10. Dan kami sampaikan kepada Nadiem, Mas Menteri. Mas Menteri bersama dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dan Kepala Bappenas, akhirnya menyepakati dan menggelontorkan 7,2 triliun untuk uang pulsa, bantuan pulsa. Nah ini yang kita lakukan. Ya, makanya saya selalu berani mengatakan bahwa itu adalah hasil dari kami turun ke lapangan. Gitu loh. Seperti hal ini, saya menyerap aspirasi tentang kebutuhan laboratorium. Jangan hanya mahasiswanya, tapi juga sekolahnya, universitasnya juga diperhatikan dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti anak-anak perlu banyak praktek di lapangan. Langsung praktek kalau dalam kondisi sekarang. Sehingga laboratorium itu sangat relevan dan dibutuhkan. Ya. Nah, berikutnya yang sedang kami perjuangkan adalah gawai juga. Karena nggak semua anak didik punya gawai. Ya. Punya tablet, punya apa dan segala macam untuk mereka bisa menjalankan PJJ. Termasuk dana BOS. Ya. Dan refocusing anggaran yang waktu itu kita lakukan juga. Nah, banyak hal-hal kerja-kerja di DPR yang kita kolaborasikan dengan Kemendikbud yang moga-moga bisa membantu meringankan beban yang dialami oleh anak-anak Indonesia dan institusi pendidikan yang bukan di Jakarta. Di luar Jakarta banyak yang susah, Prof. Banyak yang susah. Tapi saya tidak kritis karena menurut saya Jakarta Timur juga banyak yang susah juga. Ya. Saya rasa itu, adik-adik sekalian, Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya dong, jangan lupa. Merdeka dari apa, Pak Putra? Udah merdeka kan? Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari kebodohan. Merdeka dari penyakit. Dan lain sebagainya. Banyak merdekanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nababan atas motivasi dan menginspirasi kepada adik-adik mahasiswa kami. Selanjutnya, marilah kita saksikan serah terima simbolis bantuan UKT SPP Jalur Aspirasi Usulan Masyarakat tahun 2020 yang akan diberikan langsung oleh Pak Putra Nababan.
Untuk itu kami mengundang para mahasiswa untuk maju ke depan. Kami panggil dengan urutan 1, Fikri Putri Sandra. Silakan. 2, Joshua Metri Simatupang. 3, Birgita Sabrina Sipayung. 4, Esther Novitasari. 5, Indah Dwi Fiatria. 6, Laila Nur Khalisa. 7, Reza Dwi Yulianti. 8, Zatmika Kusuma. 9, Aryo Dama Ananta Sudiro. 10, Winarni. 11, Egi Damarjati. 12, Keti Ayuda Ramadhani. 13, Alfiana Ilmi Safani. 14, Li Aina Ramadhani. 15, Mila Dwi Arianti. Kepada Pak Putra Nababa, kami persilakan.
Baik, atas nama seluruh sivitas akademika, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Putra Nababan. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan silaturahmi ini masih bisa berlanjut ya Pak, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.